Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten memusnahkan hasil penindakan bidang kepabeanan dan cukai di ASBSD City, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Rabu, 12 November 2025. Pantauan tribuntangerang.com, nampak barang-barang yang dimusnahkan meliputi 41.546.660 batang hasil tembakau, HT. Dengan rincian 33.210.360 batang milik Bea Cukai dan 8.336.300 batang milik Kejaksaan, 940,89 liter minuman mengandung etil alkohol, MMEA, 10.000 gram tembakau iris, TIS, serta beberapa barang bukti lainnya berupa 1 unit handphone, 22 lembar resi, dan 1 lembar printout. Sebagian besar barang dibawa dengan pengawalan ketat untuk dimusnahkan secara ramah lingkungan di PT Solusi Bangun Indonesia, Kelapa Nunggal, Bogor. Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp53,76 miliar dengan potensi kerugian negara dari cukai sebesar Rp38,87 miliar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan peredaran barang kena cukai ilegal berdampak negatif terhadap industri rokok legal serta membahayakan kesehatan masyarakat akibat penggunaan bahan baku dan proses produksi yang tidak memenuhi standar. Ia menegaskan, pemusnahan dilakukan menggunakan metode co-processing, yaitu pemanfaatan tanur semen bersuhu tinggi antara 1.500 sampai 1.800 derajat Celcius, sehingga seluruh barang musnah tanpa meninggalkan residu berbahaya. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari implementasi Green Customs, sebagai bentuk kepedulian Bea Cukai terhadap pelestarian lingkungan. Ujar Ambang. Ini masih banyak barang ilegal beredar, Pak. Ya. Usaha preventif apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Banten untuk melakukan kegiatan ini, penindasannya ini, Pak? Kita pengawasan sifatnya administratif, pengawasan sifatnya operasional, termasuk operasi, termasuk juga edukasi, dan juga penegakan hukum yang kuat. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, ini ada Bupacari, ada mewakili Kajati, dan kemudian dari Kapolda, dari rekan-rekan yang lain. Penyidikan kita tahun ini meningkat 100%. Itu membuktikan bahwa kita keras lagi dalam berkolaborasi menegakkan hukum, menekan peredaran rokok ilegal khususnya. Karena kena juga ilegal khususnya rokok ilegal. Dan kalau masih ada, makanya kita menghimbau masyarakat semua untuk menginformasikan kepada kita. Dan kita lakukan tidak sendiri oleh Bea Cukai, tetapi juga ada dengan rekan-rekan aparat penegak hukum, kepolisian, TNI, juga dari Kejaksaan untuk proses hukum, dengan Pemda, termasuk dengan teman-teman wartawan juga kalau ada informasi silahkan sampaikan kepada kita. Jadi terus menerus, tapi secara overall pasti ada penurunan peredarannya dengan meningkatnya upaya pengawasan dan penegakan hukum. Pak, apakah ada modus-modus terbaru yang pelaku lakukan? Modusnya kalau di sini darah distribusi, mereka biasanya pakai truk-truk besar, sekarang mulai bergeser menjadi barang-barang kiriman, PJT ya, melalui jasa titipan yang kecil, tapi mungkin frekuensinya akan banyak. Itu yang kita terus lakukan penindakan. Makanya tahun ini belum sampai tahun ini sampai hari ini kita sudah melakukan penindakan lebih dari 850. Berarti terus kita intens. Besar kecil kita tetap lakukan penindakan untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku tindak ilegal. Rokok ilegal ini Pak, produk luar negeri atau dalam negeri dan kerugian negara ini berapa banyak kira-kira? Kalau Kanwil Banten ini kan bukan daerah produksi, daerah distribusi. Sebagian ada diproduksi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi juga kita antisipasi juga ada sebagian penegahan yang masuk dari Sumatera, yang barangkali itu rokok-rokok ilegal yang diselundupkan dari luar negeri. Dan itu pasti kita lakukan dari ujung ke ujung. Di wilayah Sumatera juga Bea Cukai bersama instansi terkait yang lain juga melakukan sinergi yang sama kuatnya. Jadi secara keseluruhan kita harapkan bahwa kegiatan pengawasan dan penegakan hukum khususnya dalam rangka menekan barang cukai ilegal ini bisa makin efektif dari waktu ke waktu. Penindakan Pak, kiranya Pak berapa total kerugian negaranya berapa? Nanti dibaca ya, ada 53, nanti deskripsinya ada 53 miliar atau sekian. Tindakan sanksi terberat. Sanksi terberat yang dihukum oleh Bu Kajari tadi.
yang masuk penjara. Siap, cukup ya, rekan-rekan wartawan. Adapun rokok lupa subscribe ya.